Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar bagi birokrasi di Indonesia. Sebelum pandemi, birokrasi masih bersifat hierarkis, banyak jenjang jabatan, dan prosedur pelayanan yang panjang sehingga pengambilan keputusan cenderung lambat. Pelayanan publik juga masih bergantung pada tatap muka ataupun dokumen fisik. Saat pandemi melanda, kondisi ini tidak bisa dipertahankan. Pembatasan tatap muka dan kebijakan work from home memaksa instansi pemerintah beradaptasi cepat melalui pemanfaatan teknologi digital agar pelayanan tetap berjalan. Disinilah reformasi birokrasi menemukan momentumnya, yaitu upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan. Upaya ini diperkuat melalui kebijakan Kementerian Pan-RB antara lain Permen Pan-RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, Permen Pan-RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah, serta Permen Pan-RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Regulasi ini mendorong struktur organisasi yang lebih ramping, pengurangan jenjang jabatan, dan sistem kerja yang lebih fleksibel serta berbasis digital. Dengan demikian, pandemi menjadi pemicu percepatan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan adaptif di era new normal. Penyederhanaan birokrasi adalah kebijakan pemerintah untuk merampingkan struktur organisasi, khususnya dengan memangkas jabatan eselon 3 dan 4. Tujuannya adalah membuat sistem kerja lebih sederhana, cepat, dan efisien. Sebelum disederhanakan, struktur organisasi biasanya memiliki banyak jenjang, mulai dari pimpinan tinggi, eselon 1, 2, 3, hingga 4. Setelah penyederhanaan, struktur ini dipangkas menjadi 2 level utama, yaitu pimpinan dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional lebih menekankan pada keahlian dan kompetensi, bukan pada hierarki. Contohnya, sebelumnya sebuah instansi harus melewati beberapa tahap persetujuan dari berbagai level. Setelah disederhanakan, alur tersebut menjadi lebih singkat karena langsung ditangani oleh pimpinan dan pejabat fungsional terkait. Dampak positif dari penyederhanaan ini adalah jalur komando menjadi lebih pendek sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat. Hal ini sangat penting terutama dalam situasi krisis, seperti pandemi, di mana respons yang cepat sangat dibutuhkan. Intinya, struktur organisasi yang lebih ramping membuat birokrasi menjadi lebih responsif, efisien, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Reformasi birokrasi Indonesia memasuki fase krusial di era pandemi COVID-19 dan new normal. Dalam Permen Pan-RB nomor 17 tahun 2021, sebagai pendorong utama penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Pandemi mengekspos kelemahan birokrasi struktural yang kaku, sehingga pemerintah mendorong transformasi untuk layanan publik yang lebih cepat dan adaptif, seperti pengelolaan vaksinasi digital dan WFH. Jabatan fungsional adalah posisi khusus bagi ASN yang menekankan keahlian teknis dan profesional spesifik berbeda dari jabatan struktural yang berbasis hierarki manajerial. Pengalihan dilakukan secara bertahap terhadap pejabat administrasi eselon 3 dan 4 melalui asesmen kompetensi dan pelatihan ulang sehingga mereka bisa langsung berkontribusi tanpa terjebak rutinitas administratif. Tujuan pokok reformasi ini adalah membangun sistem kepegawaian berbasis keahlian, bukan jabatan struktural yang sering menghambat inovasi.
ASN kini dievaluasi atas kompetensi inti, memungkinkan fleksibilitas dalam menangani isu pandemi, seperti tracing kontak atau distribusi bantuan sosial secara efisien. Contoh jabatan fungsional yang dihasilkan mencakup analis kebijakan untuk merancang regulasi new normal, arsiparis dalam pengarsipan data kesehatan digital, pustakawan literasi vaksin, serta pranata komputer yang mengembangkan platform satu pintu layanan. Jabatan ini langsung mendukung prioritas nasional di tengah krisis. Kelebihan utamanya adalah menciptakan ASN yang lebih profesional dan fokus pada kompetensi, sehingga tidak lagi berorientasi pada jabatan semata melainkan keahlian serta kinerja nyata. Di new normal ini menghasilkan birokrasi yang agile, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan seperti transisi energi hijau. Di era new normal, pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian besar dalam sistem kerja aparatur sipil negara melalui kebijakan yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022. Perubahan ini menekankan pada sistem kerja yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan transformasi digital. Salah satu konsep utama dalam sistem kerja baru ini adalah fleksibilitas kerja, yang dikenal dengan istilah work from home atau WFH, work from office atau WFO, serta penerapan digital office. Pegawai tidak lagi harus selalu bekerja dari kantor secara fisik, tetapi dapat menjalankan tugas dari berbagai lokasi dengan tetap mengutamakan kinerja dan hasil kerja. Hal ini memberikan kemudahan sekaligus tantangan dalam menjaga produktivitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung sistem kerja ini. Pelayanan publik kini banyak dilakukan secara digital seperti melalui aplikasi, website, maupun sistem online lainnya. Dengan adanya teknologi, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, serta dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sistem kerja di era new normal juga mendorong pola kerja yang lebih kolaboratif. Pegawai tidak lagi bekerja secara kaku berdasarkan ruang dan waktu, tetapi lebih kepada kerja tim, saling terhubung secara virtual. Kolaborasi lintas unit bahkan lintas instansi menjadi lebih mudah dilakukan melalui platform digital, sehingga mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dampak dari penerapan sistem kerja baru ini terhadap kualitas pelayanan publik cukup signifikan. Di satu sisi, pelayanan menjadi lebih fleksibel, cepat, dan inovatif. Namun di sisi lain, dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi agar pelayanan tetap optimal dan tidak mengalami hambatan. Intinya, sistem kerja di era new normal tidak lagi berfokus pada kehadiran fisik pegawai, tetapi lebih menekankan pada output atau hasil kerja. Dengan demikian, kinerja diukur dari seberapa efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, bukan sekedar kehadiran di kantor.